Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya mau ucapkan dulu terima kasih banyak atas kehadiran tak semua pada hari ini di kegiatan diseminasi budaya positif. Kami bertiga dari yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak hari ini akan melakukan diseminasi, mengimbaskan pengetahuan yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak mengenai diseminasi budaya positif. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran tak yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini yang saya tahu pasti kita semua sangat sibuk, tetapi dengan kerelaannya bisa bergabung pada kegiatan hari ini. Baik, pada hari ini kami akan bertiga akan bergantian menjelaskan apa-apa muatan materi yang masuk di dalam budaya positif itu sendiri. Yang pertama, saya yang akan menjelaskan bagaimana konsep inti budaya positif. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di atas, budaya positif itu konsep intinya, konsep dasarnya itu ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama itu bagaimana perubahan paradigma belajar yang kita ketahui bersama ada pergeseran. Jadi paradigma belajar pada hari ini itu bergeser dari zaman dulu. Jadi kita tidak lagi memposisikan siswa seperti zaman dulu. Nah, itu yang terjadi di era sekarang sehingga banyak miskonsepsi mengenai pendidikan di sekolah. Yang kedua, disiplin positif. Mungkin selalu Miki dengar bagaimana disiplin positif itu diterapkan. Sebentar kita akan banyak berdiskusi mengenai ini. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti yang kita ketahui, beberapa siswa kita selalu melakukan pelanggaran di sekolah, itu bisa saja karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Makanya kami sebentar akan menjelaskan ada sebenarnya kebutuhan dasar manusia terkhusus anak-anak kita yang harus dipenuhi. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Semua manusia yang melakukan tindakan itu tentu ada motivasinya. Sebagai contoh, kita Bapak Ibu datang di sekolah tepat hadir tepat waktu karena ada motivasi kita. Entahkah motivasi kita memang dari dalam diri atau motivasi dari luar. Contohnya motivasi itu, saya datang ke sekolah tepat waktu karena takut dimarahi kepala sekolah. Itu motivasi, tapi itu motivasi eksternal. Selengkapnya sebentar kita akan diskusikan. Yang kelima, posisi kontrol guru. Ini juga hal yang sangat menarik untuk dibahas Bapak Ibu, karena kontrol guru kita di sekolah yang menjadi bintang utama di sekolah itu adalah kita guru. Ketika masuk di kelas, Bapak Ibu adalah seorang dibaratkan seorang artis naik di panggung dan tidak ada yang bisa mengganggu kita di dalam kelas. Kita akan bernyanyi di dalam, mengeluarkan semua kemampuan. Ini kaitannya dengan posisi kontrol guru. Sebentar ada posisi kontrolnya guru dan kami akan mengajak Bapak Ibu berada di posisi kontrol apa. Kemudian yang keenam ada keyakinan kelas. Tentunya ini bukan hal yang asing di sekolah kita karena semua sudah ada, kita bikin. Sebentar akan diberi penguatan bagaimana posisi keyakinan kelas di kelas-kelas itu diberlakukan. Saya pikir ini sudah ada semua karena di kelas kita ada ditempel masing-masing. Bagaimana penguatannya Mami sebentar. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mohon maaf Bu. Saya lanjut jadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi pengantar singkatnya adalah bagaimana ketika kita mendapatkan kasus
kesalahan, pelanggaran atau keluhan siswa itu bisa digunakan segitiga restitusi. Ini perbedaannya pendidikan zaman sekarang dengan zaman dulu. Kalau dulu langsung pokoknya kalau ada salahnya hukum, kasih hukuman, selesai. Terlambat datang sekolah suruh berdiri di depan kelas. Sekarang itu yang kita akan coba bedah. Konsepnya berbeda di zaman dulu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Saya lanjut ke yang pertama. Yang pertama ya. Yang pertama ini yang saya bahas tadi. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di era sekarang setelah kurikulum diubah, terdapat perubahan paradigma belajar. Itu sekarang kita fokus ke pendidikan yang pemikirannya Ki Hajar Dewantara, yaitu berpusat pada anak. Jadi kenapa selalu ada kata-kata berpusat pada anak, apa sih yang dimaksud? Pokoknya sekarang pendidikan fokusnya pada anak tersebut. Bagaimana perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma belajar, ini kemarin dijelaskan Bapak Kepala Sekolah pada saat penilaian kinerja. Dalam membangun budaya positif, sekolah wajib menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Ini yang kemarin. Jadi bukan tentang bagaimana ya, bagaimana lingkungan yang nyaman dibangun di sekolah. Nyaman itu berarti siswa ke sekolah itu tanpa beban. Dia betah di sini. Bagaimana sih definisinya kenyamanan? Bagaimana kita, Bapak Ibu, kalau nyaman sama seseorang? Begitupun siswa tak kalau nyaman sama gurunya sama sekolahnya. Kalau nyaman sama seseorang pasti mau terus ketemu. Iya, selalu rindu. Mau terus komunikasi. Itu dibilang kenyamanan. Apalagi kalau aman juga bersamanya. Seperti itu. Aman, sekolah kita bebas bully. Seperti yang dijelaskan kemarin Bapak Kepala Sekolah. Murid mampu berpikir dan berinovasi dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin berkaitan dengan nilai kebajikan dan posisi kontrol. Jadi seperti itu. Sekarang saya mau Bapak Ibu berpasangan. Yang satu kasih begini tangan tak, pegang kuat. Yang satu berpasangan Ki. Terus yang satu enggak kasih begini saja. Seolah-olah ada kita pegang, kita sembunyi di dalam ini. Sesuatu yang enggak mau kita kasih lihat sama orang di samping tak. Punya jangan kuliah ini, rahasia ini. Terus yang di sampingnya gombal kita mantap. Buka mi. Bisa digele-gele, bisa di apa. Pokoknya usahakan bagaimana supaya bisa nabuka. Atau? Jadi seperti itu. Yang saya maksud adalah Bapak Ibu, kenapa Ki buka tangan tak? Kenapa Ki buka kepala tangan tak ini? Apa yang lakukan teman tak sehingga bisa kita buka? Nah intervensi Ki, nah gombal Ki, nah suruh Ki. Sebegitu lemahkah kita? Sebegitu lemahkah kita di hadapan teman tak sehingga nah gombal-gombal jika sedikit bilang buka mi, nah buka betulan. Siapa yang memegang kendali atau kontrol? Yang saya mau sampaikan, tidak ada yang bisa mengendalikan kita selain diri kita. Kenapa saya bilang begini? Dalam kaitannya dengan pendidikan kita, siswa kita itu tidak bisa dikontrol sama guru sebenarnya kalau bukan keinginannya sendiri. Paham Ki? Selalu Ki posisikan diri tak, toh? Pokoknya harus kau kerja ini PR. Kalau tidak besok awas mentongkok. Selalu Ki begitu. Ini yang perubahan paradigma. Sekarang tidak boleh mikir seperti itu Bapak Ibu. Apalagi guru agama. Pokoknya kau besok tidak mau hafal ke surah Al-Baqarah. Naik ke satu-satu berdiri. Itu tidak boleh begitu. Terjadi perubahan. Jadi kontrol tidak lagi diposisikan kepada sepenuhnya kepada guru. Nah, kita harus menyadari posisi kontrol kita di diri sendiri. Oleh karena itu proses penyadaran itu penting.
Kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol. Kita yang menentukan apakah saya mau membuka kepala tangan saya atau tidak. Itu tergantung izin dari kita masing-masing. Tergantung kondisinya, tergantung kebutuhan tak. Kalau kebutuhan tak membuat, harus kayaknya kubuka ini, harus. Jadi jangan mau diintervensi sama orang. Oke? Jadi seperti itu. Jadi untuk selanjutnya, ada teori dari William Glasser. Ini poin-poinnya. Saya jelaskan sedikit. Guru tidak dapat memaksa murid. Pola pendidikan sekarang, kita tidak boleh lagi memaksa murid ketika murid itu menolak. Susah kalau mau ini mau diterapkan, memaksa murid itu tidak bisa. Guru terlihat mengontrol perilaku murid. Tidak boleh. Kecuali murid mengizinkan dirinya dikontrol. Harus ada. Anak-anak itu harus mau dikontrol. Bagaimana caranya dikontrol? Sebentar. Kita bahas. Semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang disukai. Kalau anak-anak tak ada perbuatannya yang bikin jengkel, tidak disuka atau bagaimana, pasti ada tujuannya. Ini yang harus kita lihat. Kemudian penguatan positif, bujukan, kontrol berulang, murid akan menolak atau malah ketergantungan. Ternyata digombal juga serba salah sebenarnya. Digombal juga susah. Bakalan ketergantungan nih murid. Kalau hari ini kita gombal, ayo Mi masuk ke sekolah. Tidak mau Kak. Akhirnya kita berhasil bawa. Besoknya pasti dia mau digombal terus. Akhirnya ketergantungan nih. Ini anak mau terus pada palece. Kan ada tipe-tipe siswa kita begitu. Dibujuk-bujuk. Mungkin para wali kelas biasa menemukan siswa-siswa begini. Ada tuh itu siswa, aduh, mau lagi ditahu itu mau lagi di anu ini. Iya, mau disayang-sayang, dibujuk-bujuk lagi. Betul. Kemudian menggunakan kritik atau membuat bersalah untuk mengontrol murid. Itu tidak boleh. Kau itu begitu terus kok. Terlambat terus kok pergi sekolah. Tugasmu enggak mau kerja lagi. Itu sesuatu yang keliru. Kemudian memaksa. Ini bedanya pola pendidikan kita di sekolah dengan institusi kayak polisi, tentara. Bagaimana polanya? Hukuman. Pokoknya satu komando. Pokoknya kalau bunyi sirine, langsung berbaris. Kita mau seperti itu? Ya mau. Tapi kita tidak mungkin memakai metodenya mereka seperti itu. Tidak mungkin. Oke? Oke. Jadi seperti itu tadi pengantar. Jadi terjadi perubahan paradigma. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk melanjutkan apa sih sebenarnya disiplin positif itu. Bagaimana penerapannya di sekolah. Setidaknya Bapak Ibu, dasar-dasar dari disiplin positif kita bahas dan kita pahami hari ini. Saya persilakan kepada Ibu Nursan untuk melanjutkan. Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga atas waktu Bapak Ibu untuk mengikuti destinasi hari ini. Jadi saya lanjut dari materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Masri. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Jadi di mana disiplin positif di sini adalah di dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kemudian disiplin positif pada dasarnya yang merupakan rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Di mana nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, kemudian yang kedua, setiap individu, lembaga, perusahaan, sekolah atau organisasi memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Nah, di dalam pendidikan guru penggerak, kita didasarkan pada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 7 poin. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi sampai di situ untuk disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan sedikit masukan, silahkan. Atau sepakat dengan apa yang saya tampilkan di atas? Sepakat, iya. Jadi saya lanjut. Ya. Jadi saya lanjut pada keyakinan kelas. Jadi saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang keyakinan kelas, di mana yang kita ketahui bahwa setiap kelas itu sudah memiliki semua keyakinan kelas sebelum melakukan aktivitas pembelajaran untuk kedepannya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Di sini kita lihat bahwa mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Murid-murid pun demikian, maka mereka perlu melihat, mendengar, dan mendalami tentang suatu keyakinan. Daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur mereka, harus berlaku, harus begini, harus begitu. Iya. Nah, di sini ada kita lihat peraturan dan keyakinan. Yang termasuk peraturan dan yang termasuk keyakinan. Di sini dilarang merokok. Kita meyakinkan kepada siswa bahwa dilarang merokok itu merupakan biasa mengganggu kesehatan. Hak kesehatan yang harus kita jaga. Kemudian yang kedua, dilarang membuli. Jadi kita itu sebagai seorang siswa harus selalu saling menghargai sesama teman. Tidak ada yang boleh membuli. Kemudian yang ketiga, datang tepat waktu. Jadi kita lihat kedisiplinan siswa melalui dengan peraturan yang ada, tetapi kita harus yakinkan dia bahwa datang tepat waktu itu adalah merupakan kedisiplinan siswa. Kemudian yang keempat, jangan menyontek saat ujian. Di sini, ini yang paling utama di dalam pendidikan kita, bahwa kejujuran itu harus lebih utama yang harus kita lakukan di dalam kelas ataupun di dalam
apapun itu harus kejujuran yang harus kita junjung tinggi. Kemudian yang kelima, menggunakan helm saat berkendara. Di sini gunakan helm saat berkendara itu peraturan yang harus kita patuhi karena kita yakin bahwa apabila kita melakukan peraturan itu, keselamatan kita pasti akan terjaga. Jadi kepada siswa-siswa kita yang menggunakan motor harus menggunakan helm. Kenapa? Karena kita harus menjaga keselamatan kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga keselamatan kita, tidak bisa orang lain yang harus menjaganya. Maka dari itu peraturan dan keyakinan harus kita sepadankan. Untuk dua materi yang saya bawakan, disiplin positif dan keyakinan kelas, apakah ada teman-teman yang ingin umpan balik dari teman-teman? Penguatan ada? Bu Andriani coba, bisa? Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan dibuka bosarannya, Ibu. Silakan dicicipi hidangannya. Oke. Sambil kita diskusi, kita mencicipi dulu anunya juga. Silakan Bu Andriani. Terima kasih izin Ibu sudah memberikan materi. Ini sedikit saya mungkin menambahkan sebagai refleksi atau apa yang disampaikan oleh Ibu. Tadi di sini Ibu sudah memaparkan mengenai disiplin positif. Bagaimana disiplin positif itu sangat berpengaruh terhadap motivasi atau minat belajar siswa. Karena dengan menghadirkan disiplin terhadap siswa tersebut, mereka akan lebih memacu diri khususnya dalam meningkatkan pembelajaran mereka. Mungkin seperti itu untuk sedikit disiplin positif. Kemudian untuk keyakinan kelas, di sini saya bisa bahasakan bahwa apa yang diberikan untuk anak-anak sebaiknya kita memang ada keyakinan kelas. Karena dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa mengontrol. Adanya kontrol, anak-anak bisa melakukan hal tanpa semaunya saja. Misalnya dengan adanya disiplin positif, maka nilai-nilai kebajikan yang ada pada anak tersebut mungkin bisa juga ditumbuhkan karena mereka sudah tahu, oh inilah posisi saya, disinilah saya sebenarnya dan apa yang mesti saya lakukan dengan adanya keyakinan kelas yang mereka buat bersama. Ya, mungkin seperti Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Andi Andriani atas tambahan-tambahannya atau penguatan-penguatan yang diberikan pada disiplin positif. Mungkin ada teman yang lain yang mau menambahkan lagi penguatan-penguatan atau sepakat semua dengan apa yang sudah dipaparkan di atas? Ya, sepakat. Iya. Jadi untuk hari ini materi yang saya bawakan cukup sekian. Saya langsung persilakan kepada Ibu Andriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meneruskan dari materi yang disampaikan oleh Ibu Nursan tadi. Saya dulu mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya berdiri di depan sini bukan sebagai orang yang ahli, bukan yang lebih banyak tahu, tapi kita di sini berdiri sebagai orang yang saling sharing. Apa yang saya dapatkan akan saya berikan kepada Bapak Ibu dan bukan menjadi, jangan dijadikan sebagai beban bahwa
yang berdiri di depan adalah orang hebat atau yang lebih hebat, tapi kita sama-sama di sini untuk sharing. Ya, inilah materi yang akan saya bawakan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita lihat, kita tahu ini kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Mungkin ada dari Bapak Ibu, kira-kira bisa mengeluarkan pendapat apa kira-kira satu kebutuhan yang paling kita inginkan? Ada dari Bapak Ibu, apa kita kebutuhan tak? Ya? Oh, makan, iya. Salah satu kebutuhan kita makan. Iya, pakaian, tempat tinggal. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Kita manusia ini memang sebagai makhluk sosial yang membutuhkan banyak kebutuhan. Salah satunya tadi itu tempat tinggal. Kita lihat di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi untuk meraih suatu kebutuhan itu kita harus melakukan sesuatu. Jadi, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi, apa yang kita butuhkan memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kebutuhan dasar yang kita terpenuhi dengan baik. Berarti semua yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi, itu arahnya menjadi yang lebih baik. Mungkin tadi ada teman berpendapat bahwa ingin mendapatkan tempat tinggal, jelas itu menjadi kebutuhan utama dan itu tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Kapan kita menggeser satu nilai itu misalnya tidak butuh tempat tinggal, kita kira-kira mau tinggal di mana? Itu satu kebutuhan mendasar. Coba kita lihat, ada beberapa kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang, rasa diterima. Iya. Iya, kasih sayang. Kalau bertahan hidup tadi otomatis ada kesehatan, rumah, makanan dan pakaian. Kalau yang kedua saya rasa ini tidak ada yang tidak suka. Rindu. Siapa sih yang tidak ingin dirindukan? Siapa yang tidak ingin dicintai? Iya, itu. Oleh teman maupun oleh keluarga. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Diakui. Kita ini semua butuh diakui. Memimpin, agresif, dan dihormati. Bukan berarti kita harus sombong dengan harus diakui, tapi bagaimana kita belajar memenuhi ini dengan hal-hal yang positif. Bukan berarti, oh saya mau diakui di depan, saya ini hebat. Tapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan ini dengan hal-hal yang bersifat positif. Kita lihat yang keempat, kebebasan. Kita butuh kebebasan. Apa yang kita butuhkan? Mandiri, tidak terikat, pilihan dan fleksibel. Apalagi kebebasan kita inginkan. Kita ingin merdeka misalnya. Iya, semua orang butuh merdeka, butuh kebebasan. Kemudian yang kelima, kesenangan. Semua orang baik yang muda maupun yang tua pasti menginginkan ini. Kesenangan. Bermain, tertawa, liburan dan bergurau. Kalau kita mungkin kesenangan, Bapak Ibu suka main Facebook misalnya, ya itu juga suatu bentuk kesenangan. Jadi kesenangan itu tidak terbatas hanya ketawa saja. Mungkin 1-2 orang kesenangannya mungkin dengar musik baru merasa senang. Ya apalagi kalau liburan, iya alhamdulillah. Kemudian kesenangannya juga nanti dia menyanyi baru merasa senang, nanti termotivasi mau belajar. Ya, mungkin saya ambil contoh diri saya sendiri. Kalau saya kesenangan ya, kalau saya sudah dengar musik, dengar lagu, saya sudah merasa senang. Ya, itu salah satu. Berarti kebutuhan manusia itu tidak mesti sama. Berarti semua ada perbedaan. Ya, tergantung dari apa yang kita inginkan. Gaya hidup kita seperti apa? Kita mau yang wah, berarti kebutuhan kita harus lebih besar. Ya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ya, kira-kira kita bisa sedikit memahami inilah 5 kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Selanjutnya ini ada sebuah studi kasus mengenai apa yang terjadi di lingkungan sekolah. Ini contoh ada Ibu Sabri, wali kelas IPA 1 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Fajri. Beberapa kali Dwi telah datang dan mengeluhkan Fajri yang meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Apa yang harus Ibu Sabri lakukan? Apa alasan Fajri melakukan itu? Di sini kita bisa lihat bahwa ada hal yang dilakukan oleh Fajri untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang menjadi kebutuhan Fajri sehingga dia melakukan seperti ini?
Ada Bapak Ibu yang bisa berikan tanggapan? Kira-kira apa yang biasa dia lakukan? Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Ya, dari contoh kasus yang kita lihat. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, dia butuh apa? Makanan, iya, jelas. Dia butuh makan, butuh bertahan hidup. Ya, jadi dengan cara meminta, meminta makanannya temannya. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Ya, mungkin seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin kita lihat sedikit penjabarannya. Ya, ini saya jabarkan dalam beberapa bagian. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Sabri sebaiknya tahu alasan Fajri melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana. Jadi kita ya untuk bertahan hidup. Jadi kita sebagai guru harus tahu apa kira-kira kebutuhan dari anak didik kita ini. Kita lihat yang pertama. Bertahan hidup. Fajri lapar dan tidak punya bekal. Ya, bisa jadi dia melakukan itu karena dia tidak diberikan bekal dari rumah. Ya, sehingga dia melakukan hal yang tidak baik. Yang kedua, kasih sayang, rasa diterima. Fajri jadi pusat perhatian teman. Dengan melakukan itu, dia menjadi pusat perhatian. Wah, dia hebat, bisa mengambil barangnya teman. Kemudian penguasaan. Fajri merasa hebat karena Dwi bisa menurutinya. Berarti ada rasa penguasaan tadi di sini. Nah, yang dia lakukan terhadap temannya. Ini juga menjadi salah satu kebutuhan yang Fajri ingin lakukan. Kemudian kebebasan. Ya, kebebasan di sini Fajri merasa bebas karena bisa berbuat semaunya. Ya, ini juga kebebasan yang ingin dipenuhi Fajri. Kemudian kesenangan. Fajri senang dengan ekspresi Dwi yang kesal. Ya, ada saja mungkin teman-teman yang dengan melihat rasa ekspresi teman seperti itu mungkin merasa senang. Inilah bentuk kesenangannya tadi. Karena setiap orang itu beda cara mengungkapkan rasa kesenangan, memenuhi kebutuhan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya dari 5 konteks kebutuhan manusia, mungkin dapat saya tarik benang merah di sini bahwa kebutuhan itu berbeda-beda. Ya, jadi bagaimana kita bisa berusaha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh anak didik kita, dengan itu mereka nanti bisa meyakini diri mereka bahwa akan muncul rasa positif dalam dirinya untuk merubah setelah kita melakukan pendekatan, yaitu menggali apa yang mereka lakukan. Jadi mungkin pada saat Bapak Ibu mengalami sebuah kasus seperti ini, jangan dulu langsung memberikan mereka hukuman misalnya, tapi galilah dulu apa yang mereka lakukan, mengapa mereka lakukan seperti itu, sehingga kita bisa nantinya mengetahui kebutuhan apa sebenarnya yang mereka butuhkan, kenapa mereka melakukan itu. Ya, mungkin seperti itu yang dapat saya simpulkan untuk materi ini. Izin saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Ini tadi masih terkait dengan kebutuhan manusia. Kita tadi memiliki kebutuhan, otomatis memiliki motivasi atau perilaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Khususnya pasti ada dorongan dari dalam. Tadi anak itu melakukan sesuatu karena ada motivasinya, ada yang mendorong dalam dirinya. Coba kita lihat yang mana yang dimaksud ya. Semua perilaku itu ada yang dimiliki oleh manusia adalah 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dalam berbuat hal itu kita mempunyai motivasi. Tidak mungkin kita langsung melakukan sesuatu hal seperti itu saja. Tidak ada motivasi tak. Datang sebenarnya ke sekolah ini ada motivasi. Apa motivasinya kita sebagai guru? Ya, mungkin karena kita ingin mendidik anak didik kita supaya lebih bisa belajar dengan baik. Nah, itu menjadi salah satu. Coba kita lihat yang mana motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada 3. Saya menjabarkan 3 di sini. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi yang pertama. Kita lihat apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini yang dilakukan karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Nah, ini motivasinya. Dia masuk cepat dalam kelas, takut dihukum. Nah, itu. Yang kedua adalah ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Motivasi, itu juga motivasi. Apa yang
akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti ada motivasi dalam dirinya bahwa itu dia dilakukan karena ingin mendapatkan sesuatu. Nah, itu. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya. Berarti ada bentuk penghargaan yang dia lakukan, yang terdolong dalam dirinya ketika melakukan itu. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Kita lihat masih teori motivasi perilaku manusia. Di sini saya jabarkan dalam dua bagian. Kalau tadi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, ini kita namakan motivasi ekstrinsik, ya, dari luar. Begitu juga untuk mendapatkan imbalan, ini juga masih motivasi ekstrinsik dari luar. Beda kalau menghargai diri sendiri, berarti dia intrinsik, berarti dari dalam. Ya, ini sebenarnya yang perlu kita kembangkan terhadap anak didik kita, bagaimana mereka berperilaku, apakah mereka terdorong dari luar atau memang terdorong dari dalam diri mereka sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Kita lihat sebuah kasus. Ini ada sebuah kasus. Yusran kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri. Pada saat guru matematikanya, Ibu Hajar bertanya, Yusran, mengapa menjadi gugup? Tak sengaja menjatuhkan HP-nya. Menjadi gagap saat berupaya menjawab. Temannya pun tertawa melihat Yusran yang berbicara gagap dan terkejut. Ibu Hajar membiarkan Yusran ditertawakan teman-temannya dan malah meminta Yusran untuk maju ke depan berdiri satu kaki. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Yusran berdiri di depan kelas. Apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Hajar? Tindakan Ibu Hajar apakah hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah yang dilakukan oleh Ibu Hajar ini benar terhadap apa yang terjadi di dalam kelasnya? Oh tidak, ya. Kenapa Bapak Ibu? Iya, dia memberikan hukuman. Ya, otomatis anak-anak yang dihukum seperti ini mungkin ada rasa malu misalnya. Ya, karena kita tidak mengindahkan perasaannya, cuma langsung memberikan hukuman secara langsung. Kita tidak memberikan secara arahan seperti apa dan langsung memberikan mereka hukuman. Ya, disinilah perlu kita kaji bagaimanalah kita di dalam kelas menyikapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita tanpa membuat mereka merasa bersalah. Ya, oke. Selanjutnya di sini saya jabarkan mengenai motivasi, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat yang mana yang tergolong hukuman atau identitas gagal. Yang pertama adalah peraturannya harus. Nah, itu hukuman, berarti harus. Murid membenci aturan, menyalahkan diri, murid tersakiti, perilaku pasif, agresif, tidak nyaman untuk jangka waktu lama. Ini berupa hukuman. Yang ini biasa kita lakukan. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini harus kita berdasar lihat apa peraturannya. Bisakah kau lakukan? Berarti apa yang kau lakukan itu ada konsekuensinya dari apa yang sudah diperbuat. Murid hormat aturan. Di sini juga patuh pada aturan, murid tidak nyaman, penguatan sementara, tidak nyaman untuk jangka waktu singkat. Ya, ini juga ada perbuatan-perbuatan yang mesti mereka pertanggungjawabkan. Seperti halnya mereka mencoret dinding, konsekuensinya adalah mereka harus membersihkan. Karena itu adalah hasil dari perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian restitusi. Di sini ada restitusi identitas sukses. Apa yang kita yakini, apa solusi terbaiknya, menghargai orang lain, menjadi disiplin, dapat penguatan, masalah terpecahkan, menguatkan untuk jangka panjang. Lah disinilah peran kita sebagai guru, bagaimana kita merestitusi anak didik kita apabila dia mendapatkan masalah atau berbuat sesuatu tanpa harus mereka diberikan hukuman. Kita bagaimana merestitusi, nanti mungkin ada penjabaran lebih lanjut yang mana yang dikatakan restitusi. Ya, mari kita lihat contoh. Membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah berarti hukuman. Nah, itu.
membersihkan lantai karena menumpahkan cairan cat. Berarti dia dalam bentuk konsekuensi karena ada yang dia perbuat dan dia harus memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Ya, berarti ada hal yang dilakukan yang tidak dipertanggungjawabkan. Itu berupa hukuman. HP disita saat kedapatan menonton film porno. Berarti konsekuensi, iya, dia menonton film yang tidak sebaiknya ditonton, ini berarti ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Ya, kita sita HP-nya apabila ini dia lakukan di dalam kelas. Kemudian yang kelima, mengganti buku paket sekolah yang hilang. Berarti dia berupa konsekuensi. Ya, ini. Jadi bisalah kita terlihat bahwa bagaimanalah perbedaan yang hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini jadi saya terakhir bisa menyimpulkan bahwa di sini kita motivasi terhadap anak-anak kita itu menemukan motivasi kepada mereka untuk mereka bisa percaya diri terhadap diri mereka sendiri. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal tapi hanya berdasar karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan hukuman. Tapi di sini kita mengajarkan anak didik kita untuk bagaimana mereka menjadi dirinya sendiri melalui motivasi dalam dirinya sehingga nantinya mereka bisa menjadi apa yang dia inginkan. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya bawakan untuk materi hari ini. Untuk materi selanjutnya mungkin dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut, Bapak Ibu ya. Saya yang terakhir menjelaskan. Jadi yang terakhir yang mau saya jelaskan adalah posisi kontrol guru. Saya kembali mengingatkan, jadi pada saat pembuka tadi saya bilang kita sebagai guru di kelas mempunyai posisi kontrol masing-masing. Coba Bapak Ibu perhatikan yang di atas. Ini adalah hal yang selalu kita lakukan. Dan bahkan ini sudah kita temukan sejak kita bersekolah dulu. Seorang guru ketika berhadapan dengan siswanya selalu bilang ini. Kalau kita di sini, kau tahu jika peraturannya di sekolah di sini? Awas kok, begini kok lagi. Punya saya kecewa sama kamu. Ada juga guru yang bilang, minta tolong adik jangan ribut dulu. Bapak mau menjelaskan dulu. Ada juga tipe-tipe yang begini. Jadi beda-beda tipenya guru. Kalau Bapak kepala sekolah bilang, ada branding yang tersendiri dari setiap guru yang lahir. Setiap guru ada brandingnya. Kalau siswa nalia perapi, wah, minggir ke bahaya itu. Lari memang mau ke duluan. Nah, begitu. Kalau guru lihat, siswa lihat Pak Fikar, oh iya ada Pak Fikar lewat. Assalamualaikum Pak. Pak Fikar baik sekali orangnya. Iya. Siswa lihat Ibu Indra, ada ibu kesayangan kita. Itu branding. Iya, itu branding. Ini yang kita lihat. Karena ada posisi kontrolnya guru. Ini sudah ada di diri kita masing-masing. Dan kita bukan untuk pertama kali menerapkannya. Kita lihat. Sesungguhnya, kita harus meninjau kembali. Kita lihat kembali. Seperti apa sih saya di sekolah, seperti apa sih saya melakukan disiplin ini terhadap anak-anak saya, apakah telah efektif, apakah telah berpusat pada murid, memerdekakan dan memandirikan. Kenapa selalu muncul berpusat pada murid? Karena saya ingatkan kembali, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara yang kita masukkan di dalam kurikulum Merdeka melalui pembentukan proses profil pelajar Pancasila kepada anak-anak kita. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Silakan diperhatikan. Ada 5 tipe posisi kontrol guru. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Kira-kira kita ada di posisi mana?
Perhatikan dulu yang di atas. Ada di posisi mana kita kira-kira? Yang pertama, ada guru penghukum. Masih ingat di waktu sekolah dulu? Ada mentong guru tak. Baru dilihat dari jauh, takut mentong Miki. Kenapa bisa kita takut? Karena dia berada di posisi penghukum. Pokoknya salah sedikit hukum. Woi, kau itu. Tuh. Iya, pasti sangat berkesan. Iya, ada dulu ditarik cambang, dipukul ke, iya, dicubit, di ini, iya, betul. Jadi dia namanya guru penghukum, iya, dia namanya. Kemudian ada juga pembuat rasa bersalah. Gara-gara kaum semua itu tidak membersihkan, kotor sekali nih begini. Dia selalu membuat rasa bersalah siswanya. Ada juga begini. Ada biasa tipe guru itu bilang, apa kayak marah siswanya, tinggalkan. Pokoknya saya udah mau mengajar di sini. Pergi mah deh. Siswanya bagaimana di belakang? Gara-gara kita itu tadi ribut, keluar mi Windra. Begitu memang. Iya, ada tipe-tipe begini memang, Bu. Jadi siswa itu nak bilang, tadi baku salah kami siswa di kelas. Seandainya tadi tidak begitu kan udah keluar Ibu Indra dari kelas. Pokoknya harus pergi minta maaf sama Ibu Indra. Begitu polanya. Kemudian yang ketiga teman, ini lebih-lebih. Ada guru yang memang memposisikan dirinya sebagai teman untuk siswanya. Saya lihat contohnya Buni ini biasa kalau begini. Iya. Jadi dia persuasif, humor, candaan. Ayo deh, ngopi di sana. Ipi kembali di Bapak Ais dulu lah. Ya posisi, tidak ada yang salah. Ada memang begini. Dia selalu berteman. Jadi bahkan biasa di luar jam pelajaran, biasa duduk-duduk sama. Ada tuh biasa siswa tidak mau duduk sama kita. Ada deh, mau pergi cerita-cerita sama ibu itu, ada. Jami dah, ini sama ibu nih. Ibu itu ada. Ibu takut kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, ada pemantau. Ada juga guru, dia selalu memantau. Jadi ini dia perhatikan siswa. Punya sebentar ada lagi. Dia perhatikan dulu, tidak langsung babi bu. Dia pemantau namanya. Kemudian yang terakhir, ini manajer. Mendorong murid bertanggung jawab menemukan masalah. Ini adalah posisi manajer. Guru memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Ini biasa disebut pemimpin pembelajaran. Ini. Jadi dia guru memposisikan dirinya. Pertanyaannya kemudian, di antara yang kelima posisi kontrol ini yang mana yang bagus? Yang mana yang bagus? Kalau zaman dulu waktu sekolah nasami tidak ada lain. Satu ji. Kalau posisi zaman, kondisi perkembangan zaman masih kayak dulu, memang masih cocok ini. Tapi sekarang coba ini viral tidak sesuai dengan kondisinya, kita mau selalu hukum anak-anak. Lalu masih ada. Itu yang harus kita ubah. Dan saya mau bilang, untuk mengubah itu semua, menerapkan disiplin positif, budaya positif di sekolah, itu tidak serta-merta langsung berhasil. Pokoknya, kalau bilang, saya ini dari pendidikan guru penggerak, pokoknya besok saya ubah sekolah. Saya mau terapkan disiplin positif guru, tidak ada yang terlambat, guru harus di posisinya begini, tidak ada yang hukum. Tidak begitu. Ini melalui proses yang panjang. Proses yang panjang. Dan kalau bilang penghukum, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibu, bahwa hukuman itu sudah berganti dengan konsekuensi.
Jadi tidak ada boleh lagi yang menghukum di sekolah. Perbedaannya hukuman dan konsekuensi harus Bapak Ibu pahami. Konsekuensi itu pengganti. Kalau hukuman tidak ada gunanya. Pokoknya kalau kau terlambat, hukum, bersihkan WC. Pokoknya 5 WC di sana, bersihkan semua, sikat semuanya, itu hukuman. Tapi konsekuensi ada. Kalau seorang anak tidak selesai tugasnya, jangan dihukum, tapi konsekuensi. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengganti tugasmu yang belum selesai? Kayak gitu. Paham ya Bapak Ibu? Saya lanjut. Posisi yang mana yang perlu diterapkan? Setelah kita tahu semua, kita mengarah ke sini. Idealnya, seorang guru harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Itu idealnya. Meskipun membutuhkan step by step untuk mengarah ke sana. Posisi manajer itu menjadikan murid menjadi pelajar yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Betapa bahagianya kita seorang guru ketika anak-anak kita sudah mandiri. Kalau sudah mandiri anak-anak Bapak Ibu, biar kita tinggal di kelas tetapi belajar. Itu bahasa sederhananya. Bayangkan itu. Belajar, diskusi. Kita memimpikan proses di kelas kita seperti itu. Perilaku dan sikapnya. Dan ketika semua itu sudah berlangsung, tujuan akhir kita menciptakan lingkungan positif, nyaman, dan aman, itu pasti akan terpenuhi. Insya Allah. Jadi itu kita tujuan kita, meskipun ini hanya tujuan jangka panjang, tetapi itu yang akan kita tuju. Kita lihat contoh realnya, biasanya kata-katanya begini. Kalau pemantau, nah bilang, kita tahu gitu akibatnya kalau selalu kita terlambat. Itu pemantau. Kata-katanya. Kalau manajer Ki, harus disuruh. Anak, kita coba, kita lihat keyakinan kelasta yang ditempel di kelasta. Kita lihat bagaimana di sini kan ada hadir tepat waktu, disiplin. Itu anak harus Ki. Jadi kita tidak sesuai dengan keyakinan kelasta. Kalau penghukum, bayangkan nih Bapak Ibu. Ada kau lagi ini terlambat. Kau misalnya itu kata-katanya pasti menghukum seperti guru-guru penghukum pasti begitu. Kau misalnya, pokoknya kau besok itu mau tahu itu penghukum. Kalau posisi kontrol guru sebagai teman, nah ini agak mending kata-katanya. Enggak masalah aja, masuk ke cepat. Nanti saya antar ke cepat di kelasmu. Masuk ke cepat. Nah lihat kok nanti guru piket. Kan ada yang begitu juga toh. Karena posisinya dia guru sebagai temannya nih siswa. Masuk ke cepat. Nah lihat kok nanti di sana. Ada guru piket lewat di sini kok. Sebagai teman. Tapi kalau guru pembuat rasa bersalah, kata-katanya lain lagi. Terlambat lagi nak. Pasti ini mamamu toh. Iya, tidak bosan ku itu terlambat. Bagaimana ya perasaan orang tua ketika tahu yang dicatat mau kucing ini di guru BK itu membuat rasa bersalah. Ya. Jadi di dalam hati tak, Bapak Ibu, kembalikan ke dalam hati tak ini 5 posisi kontrol. Ada di mana kira-kira? Toh, jangan sampai saya takut masih ada di posisi menghukum. Jangan. Itu konsep posisi kontrol penghukum bagi guru itu adalah sudah usang. Saya pertama aku jadi guru Bapak Ibu. Saya ada di sini. Karena zona nyamannya kita sebagai guru ketika ada di posisi kontrol penghukum. Enak sekali memang dirasa. Iya. Simple sekali toh. Pokoknya 5 nomor. Saya kasih waktu 15 menit. Kalau udah selesai kau harus nonton tidak kuparaf. Tidak kasih masih di lemu. Saya hukum kok. Saya kasih kok tambahi 15 nomor lagi. Enak sekali. Karena perintah-perintah aja Ki. Iya. Dan guru terkadang tidak menyadari itu. Ada di posisi nyamannya. Ini yang saya bilang tadi. Kalau polisi, tentara itu sistem pendidikannya ini. Kalau dia spend batua itu, ini dia pakai penghukum. Pokoknya kalau bunyi melarang, mau kau sudah mandi itu tidak mandi baris. Iya, memang berhasil. Tapi kita ini menghadapi anak-anak.
anak-anak. Masa depannya masih panjang dan itu akan berbekas di pikirannya. Maukah kita diingat sebagai guru yang aduh. Betul, betul. 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 Jadi ada berbeda tipenya anak-anak semua. Makanya tadi ada kebutuhan. Kita periksa anak-anak ini sebenarnya kenapa dia bisa begitu? Bisa jadi ada kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Iya, bisa jadi. Betul. Iya. Iya, betul. Iya. Karena memang contoh tadi kebutuhan kebebasan. Jangan mikir, siswa memang kebutuhan dasarnya memang kita penuh kebebasan. Iya. Masa-masa ininya. Jadi memang begitu. Anak-anak itu tidak suka dikekang. Dia maunya pokoknya mau lari-lari di kelas. Dan satu juga mau saya sampaikan, kelas yang ribut itu belum tentu kelas yang tidak bagus cara mengajarnya. Jadi jangan justice kalau ada tetangga kelas tak, wah ada dah, Ibu Indra mengajar ngapa ribut nah. Ribut memang ke belajar menyanyi. Iya kan? Iya. Kalau bawa mie gendangnya Windra di kelas, oh udah dah, tetangga kelasnya sudah selesai. Iya, jadi kelas yang ribut itu belum tentu bilang jelek caranya mengajar. Karena memang terkadang ada di kelas itu proses kayak perlu memang ribut-ribut. Oke, saya lanjut yang terakhir saya bahas apa ya? Segitiga restitusi. Oke. Saya melanjutkan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin Ibu nih bisa cek durasinya video. Segitiga restitusi ini yang saya maksud tadi. Oke. Segitiga restitusi ini yang saya bilang. Bilang kita adik, lalu mau media apa anak-anak kalau tidak bisa bikin hukum sekarang? Mau media apa? Nah, ini apa ya? Ini miskonsepsinya sebagian teman-teman guru. Nah, bilang teman-teman ada deh kalau disiplin positif saya tidak bisa menerapkan. Kalau anak-anak salah bede mau jadi syafu-syafu tidak bisa dimarahi. Ini yang susah. Terkhusus teman-teman guru kita di BK ini yang dia lakukan. Makanya saya bilang biasa kayak bilang, kenapa itu di BK tidak namarahi anak-anak, tidak nak hukum. Saya bilang begitu, pusing teman-teman. Marahin itu, kasih keluar itu dari sekolah. Ini. Tidak Bapak Ibu, tidak langsung. Kita memakai segitiga restitusi. Proses bagaimana kita menciptakan kondisi merangsang pemikiran anak-anak bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Bisa kembali kepada dirinya, karakternya yang dahulu. Karena kita yakin dia pasti melakukan itu ada penyebabnya. Anak-anak kita ini dibentuk, masih proses terbentuk, belum barang jadi. Jadi kalau ada anak-anak di sini yang bermasalah, itu belum final. Bukan begitu dia modelnya. Dia masih dibentuk. Saya kasih kasus lagi. Pada saat pembelajaran berlangsung, Pak Fasan sedang mengajar PJOK, mengajar olahraga. Ada kepentingan mendesak. Ini guru olahraga dia kasih tugas. Jadi sudah asik mengerjakan tugas. Ada satu orang, Sunarti, hanya asik bermain games di bangku guru. Jadi anak-anak biasa kalau begini kalau ditinggal. Teman-temannya lain sibuk mina kerja tugas yang diberikan. Ada satu main game di. Tiba-tiba gurunya masuk. Kaget, Nalia. Sunarti. Dia langsung sita HP-nya. Sesuai kan peraturan sekolah begitu. Kalau kita dapat anak-anak bermain HP, kita sita. Pak Hasan melakukan itu. Jika kita sebagai Pak Hasan, apa yang kita lakukan? Kita apai kira-kira anak-anak ini? Kita sita HP-nya begitu, Ji? Betul sekali, Bu. Cari tahu dulu penyebabnya, toh. Tetapi, di ceritanya beda.
Dia kedapatan main game. Beda. Beda. Dia asyik bermain game. Yang harus kita lakukan menurut segitiga restitusi adalah kita ngobrol sama siswa yang bersangkutan. Itu yang pertama, kita buka keran komunikasi. Kita buka keran komunikasi. Jangan ditinggalkan ketika ada siswa tak melakukan kesalahan. Apalagi kita bilangi baru kita tinggalkan. Lakukan dialog. Sehingga dia menyadari kesalahannya, menjadikannya mandiri dan percaya diri. Caranya bagaimana? Segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Perjelaskan dulu melalui keyakinan kelas. Anak, ini memang kita salah gitu. Kita bilang begitu. Salah gitu. Saya tidak buat kesalahan tak kita. Tapi kita lihat ada peraturan di sini tak. Ada keyakinan kelas tak salah gitu. Kemudian tanyakan keyakinannya. Anak, kira-kira kalau begini, bagaimana kira-kira besok? Tidak bawa HP mah Bu. Kenapa kayak bisa? Kami memang kusadari ji Bu. Salah kami memang. Kemudian yang ketiga, stabilkan identitasnya. Kasih kembali semangatnya. Saya tahu Jina, kita anak pintar. Saya tahu kita anak tidak begini. Umpamanya terlambat itu, saya tahu kita anak rajin. Karena kemarin-kemarin udah terlambat Jiki. Saya maukah kembali kena jadi anak rajin. Yeah. Stabilkan identitasnya. Bagaimana anak-anak perasaannya kira-kira? Nyaman Kibu, pelongi, tidak ada terganjal di pikirannya. Kalau kita kerasi, kasih hukuman, itu karena mereka menurut sama kita, itu karena hukuman. Ingat tadi motivasi? Apa yang membuat sama sebenarnya kita juga begitu Ji. Iya, kenapa kita rajin pagi-pagi pergi sekolah? Jangan sampai motivasi tak karena ceklok Ji. Iya, dah karena ceklok Ji. Cepat-cepat ke sekolah, nanti ke 7.30 masuk ceklok kok. Tidak. Motivasi harus berasal dari diri kita dalam diri. Saya pagi-pagi ke sekolah bukan karena ceklok. Tapi saya memang ingin memulai lebih awal di sekolah. Proses pembelajaran saya mempersiapkan lebih awal. Agar semua berjalan lancar dari awal hingga akhir. Jadi seperti itu. Menstabilkan identitas. Ini tadi. Bilangnya siswa tak, nah berbuat salah itu wajar. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Yang begitu. Saya, nak, pernah juga melakukan kesalahan begitu. Tapi harus kita cari solusinya sama-sama, nak. Tidak mungkin kita melakukan kesalahan terus, toh. Mungkin kita melakukan kesalahan terus. Jadi seperti itu. Terus stabil identitasnya. Validasi tindakan yang salah, ya teori kontrolnya seperti itu. Tadi Ibu Andriani bilang, semua siswa, semua perilaku ada alasannya. Tidak mungkin anak-anak bisa jadi, nah, bilang kita tadi bisa jadi main HP karena mencari jawaban. Masa mau dimarahi? Tidak bisa dong. Perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi tidak bisa melarang anak-anak begitu. Jadi kita bisa bilang, tahu Jena, pasti ada alasan tak bikin itu. Ya? Padahal bisa kita lakukan yang lebih buruk dari ini. Ya? Saya merasa bangga nak karena bisa mikir berubah. Bisa bilang begitu siswa. Ini keyakinannya. Nah, kita lihat coba keyakinan kelas tak bagaimana. Saya kira ada kesepakatan sama teman-teman. Bilang tidak boleh kayak ini. Kira-kira apa solusi yang kau tawarkan? Kau mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa kira-kira? Mau menjadi siswa yang bagaimana? Saya mau rajin kabu. Saya mau jadi begini. Selanjutnya, ini yang saya bilang. Pasti berpikiran kaku sekali. Ada terlalu resmi sekali ini, masa anak-anak mau dikasih begini. Saya mau bilang, langkah-langkah tersebut tidak perlu dilakukan satu persatu, secara kaku.
Tidak perlu dibilang, bisa dilakukan dengan santai. Banyak guru yang sudah menggunakan dengan gaya tak masing-masing, yang jelasnya tujuannya sama. Jadi tidak mesti bilang mau kau bikin segitiga khusus siswa ini. Tidak perlu Ji. Yang jelasnya intinya sama dan kita bisa lakukan secara santai. Jadi kita sudah berada di penghujung diskusi, Bapak Ibu. Saya mau memberikan refleksi sedikit. Saya cuma mau bilang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah, yang selalu kita gaung-gaungkan, itu tidak mesti atau tidak bisa diterapkan begitu saja. Pokoknya biasa kita bilang, pokoknya kalau saya sudah dapat ilmunya, besok saya sudah terapkan disiplin positif. Yang mau saya bilang, disiplin positif itu proses. Ada proses yang terbentuk, tergantung bagaimana caranya kita berkolaborasi, menyebarkan pemahaman ini kepada teman-teman, berkolaborasi sama-sama, menerapkan ini di sekolah kita. Karena saya yakin kalau kita melihat di lingkungan sekolah itu, sudah banyak nih yang menerapkan yang seperti ini. Cuma biasa Bapak Ibu tidak disadari, bilang ini nih paling dibilang disiplin positif. Saya begini ya. Nah itu. Tidak navalidasi tindakannya. Jadi jangan langsung menjustis teman-teman. Yang tongki bilang kalau lihat guru menghukum, woi, yang mau hukumi begitu. Anak waliku tidak sesuai dengan disiplin positif. Wah, jangan ya. Jadi kita bisa menerapkan sedikit demi sedikit. Oke, di akhir kegiatan kita hari ini, sebentar saya mau mengirimkan Bapak Ibu daftar hadir dan link pengisian refleksi evaluasi kepada Bapak Ibu melalui form. Saya meminta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisinya. Terakhir, saya selalu berpesan ini, ajak anak-anak kita, sampaikan kepada anak kita bahwa proses belajar mengajar itu tidak mesti di kelas, bisa dilakukan di mana saja. Kemudian tanya anak-anak tak, belajar tidak mesti sama guru. Di era sekarang itu belajar bukan cuma guru, ada namanya teknologi. Oke, mungkin cukup sekian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti diseminasi budaya positif ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi baru, pengetahuan baru, dan pengalaman baru untuk menjadi modal bagaimana kita membina, membimbing anak-anak kita di sekolah ini. Sekian dari saya, sekian dari kami, calon guru penggerak angkatan 11. Kami bertiga pamit undur diri. Sekian diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop video.